الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله ربنا الكريم الملك العلي الأعلى الذي أمرنا بإكرام العلماء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله فإنه خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة العظمى وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha kepada kita sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah dan seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal yang berkah, yang lancar menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua harapan besar yang sangat kita harapkan nanti untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Yang pertama adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengharapkan amal ibadah kita yang kita lakukan, mungkin sedikit harapan untuk menjadi keselamatan kita di negeri akhirat. Karena kita tahu amal ibadah yang kita lakukan yang pertama adalah sedikit. Arti sedikit paling kita menggawi yang wajib-wajibnya aja, sedangkan yang sunat-sunatnya kita raja pengalah. Sedangkan menggawi yang sunat-sunatnya itu mungkin kada banyak jauh dibanding lawan orang-orang bahari. Amal ibadah yang kita lakukan ini sudah sedikit, terkadang di dalamnya ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, bercampur kada ikhlas. Jadi apa yang kita harap daripada amal ibadah kita untuk keselamatan di negeri akhirat, kita kada kawan mengandalkan. Cuma yang kita andalkan dengan kita beramal beribadah untuk keselamatan kita di negeri akhirat, yang pertama adalah rahmat Allah Ta'ala, yang kedua adalah syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan siang ini kita akan membahas tentang siapa-siapa yang akan mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad dan amalan-amalan apa aja yang akan membuahkan kita mendapat syafaatnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sebelumnya sudah ada kita bahas tentang 12 macam syafaatnya Nabi Muhammad, nah kita hari ini membahas tentang amalan-amalan apa aja untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara cara untuk kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama yang kita lakukan ialah memintakan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memintakan wasilah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Nah, jadi kita tulis. Maaf, kita tarikkan. Nah, amalan untuk mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan yang pertama ialah memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya beliau mendengar akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Jadi Nabi Muhammad, apabila kalian mendengar akan muadzin azan, faqulu mithla ma yaqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang muadzin ucap. Jadi ketika kita mendengar muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Di ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita yang mendengar pun ucapkan sama asyhadu an la ilaha illallah juga. Nah, kecuali di ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Dan di ketika kita mendengar tasrif itu as-salatu khairum minan naum, khusus aja azan subuh. Nah, di ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum, maka yang kita ucap adalah shadaqta wa barakta atau wa barakta bisa, wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ini ketika kita mendengar as-salatu khairun minan naum. Dan ketika kita mendengar iqamat qad qamatis shalah, maka yang kita ucap adalah aqamahallah wa adamaha. Ya, aqamahallah wa adamaha. Nah, ini ketika mendengar
qad qamatis shalah. Nah, selain daripada yang 3 macam hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum dan qad qamatis shalah, maka kita ucap sebagaimana yang muadzin ucap. Nah, setelah selesai azan, thumma shallu alayya, kemudian kalian bersolawatlah kepadaku ya Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyar. Maka bahwasanya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, niscaya Allah Ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Allah balas 10 kali. Ini ujar ulama bagi orang yang kada khusyuk, pikirannya mahayabah. 1 kali ia membaca sholawat, Allah balas 10. Tapi kemudiannya khusyuk membaca sholawatnya, 1 kali ia membaca sholawat dengan khusyuk, dengan penuh cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka ini nilai pahalanya kadang-kadang kau menghitung, banyaknya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma sallallahu li al-wasilah. Kemudian kalian mintakan kepada Allah untukku akan wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu ialah suatu kedudukan, suatu tempat yang sangat agung di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tiada sepantasnya wasilah itu kecuali untuk seorang hamba daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap ujar Nabi Muhammad, hamba yang dimaksud itu adalah aku dan Nabi. Faman sa'ala li al-wasilah, siapa yang memintakan kepada Allah untukku akan wasilah itu, halal lahu syafa'ah, niscaya berhaklah dia mendapat syafaatku dan Nabi Muhammad. Nah, jadi susunannya, setelah kita mendengar azan, setelah selesai, kemudian kita baca sholawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah membaca sholawat, ada kita mintakan wasilah untuk Nabi Muhammad. Nah, wasilah ini sudah termasuk di dalam doa setelah azan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doanya, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa setelah azan. Nah, siapa yang membaca ini dari Nabi Muhammad, membaca doa setelah azan, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, niscaya berhaklah dia mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Nah, jadi amalan yang pertama ialah memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad. Ini artinya adalah membaca doa setelah azan. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, doa khusus, doa wasilah. Nah, kemudian amalan yang kedua untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ialah al-mautu bil Madinatil Munawwarah, wafat di kota Madinah. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha." Jadi Nabi Muhammad, siapa saja yang awam mati di Madinah, maka hendaklah mati di sana saja. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha, maka bahwasanya aku dari Nabi Muhammad memberikan syafaat bagi orang yang mati di kota Madinah. Jadi siapa-siapa aja yang awam mati di Madinah, hendaklah mati di sana saja Nabi. Aku pasti akan memberikan syafaat kesananya. Nah, tentu kayak apa caranya supaya kita mati di Madinah? Iyalah kita mukim di sana, tinggal di sana, iyalah. Nah, makanya dia sebagai ulama-ulama Bahari
mereka nang sugih-sugih, di ketika mereka sudah beranjak usia tua 70, apalagi garing-garing sudah, mereka hijrah tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena di antara tujuannya adalah supaya matinya kena di sana. Sebab Nabi Muhammad menjamin orang yang mati di Madinah pasti aku bersyafaat di Nabi Muhammad. Makanya ada salah seorang ulama besar, beliau ulama ahli fikih mazhab Syafi'i yang alimnya luar biasa, ngaran Sayyid Al-Imam Qadhi Al-Syuja'. Nah, Imam Qadhi Al-Syuja' ini terkenal di pondok-pondok. Beliau ini menyusun kitab Ghayah Matan wa Taqrib. Ini kitab beliau ini masyhur di pondok-pondok di mana-mana diajarkan. Beliau ini orangnya sufi. Beliau ini seorang qadhi. Di ketika di masa tua beliau, yang mana beliau asalnya tinggal di Basrah, pindah beliau ke kota Madinah. Maaf, di Madinah bahasa kita jadi kaum. Padahal beliau seorang ulama besar. Beliau suki. Beliau pindah ke kota Madinah, gawian sidin jadi kaum. Gan sidin bahasa sapu, sidin mempel melak, ya kan? Kenapa sidin tinggal di Madinah? Karena sidin mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad siapa mampu mati di Madinah, maka hendaklah mati di sana. Aku pasti akan memberikan syafaat keselainya. Nah, jadi inilah, mudah-mudahan kita mati di Madinah pada Tuhan. Pasti dapat syafaat Nabi. Cuma dengan sebagian orang kita seperti adalah kada paham. Di ketika ada keluarga mati di sana, kawat aja bawa kulit ke sini. Ini jangan biar aja dipatok di sana, ya kan? Untung syukur alhamdulillah mati di sana. Sebab dapat jaminan syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan dibawa boleh. Makanya ini di antara doa di dalam Dalailul Khairat, Al-Imam Al-Jazuli mengajarkan, wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana wa atim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila an mutawaffa. Nah, ujar Imam Al-Jazuli di dalam doanya, wa yassir alaina ziyarata haramika wa harami. Ya Allah, mudahkanlah kami ziarah ke Mekah dan Madinah min qabli an tumitana, sebelum kami wafat, dan wa atim alaina al-iqamah, dan berikanlah kami mukim di sana. Sampai apabila mukim di sana, tinggal di sana, ila an mutawaffa, sampai kami wafat. Jadi namanya kita membaca doa Dalailul Khairat itu, pasti kita membaca itu, minta supaya wafat di kota Madinah. Nah, kemudian orang yang dapat syafaat yang ketiga ialah orang yang ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Siapa yang menziarahi akan kuburku, dan Nabi, aku baginya memberikan syafaat dan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita nilai seberataan yang hadir di sini jangan dimatikan Allah Ta'ala kecuali sudah ziarah Mekah dan Madinah, melaksanakan haji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang mustahil ya kan, sekalipun saat ini kita kadang-kadang lihat nang dijual-jual, kadang-kadang juga kadang-kadang lihat, cuma kita ada misi senjata doa kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa.
Nah, wa man mata fi ahadil haramaini ba'athahu Allahu fil aminin yaumal qiyamah. Dan Nabi Muhammad lagi, barang siapa mati pada salah satu tanah haram, baik di Mekah ataupun di Madinah, ba'athahu Allahu fil aminin, niscaya Allah Ta'ala bangkit dia dari kuburnya nanti dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenteram, fil aminin, bersama dengan orang-orang yang diberikan keamanan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Nah, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ialah orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas murni karena Allah. Nah, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah betul-betul ikhlas murni karena Allah Ta'ala, bukan tujuan apa-apa, sebagaimana hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Di Abi Hurairah ini, beliau ini luar biasa. Beliau ini sahabat Nabi Muhammad yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ngarang Sayyidin Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman dalam Sayyidin. Cuma beliau ini masyhur dengan disebut Abu Hurairah. Ini adalah gelar daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi pecinta kucing. Jadi Abu Hurairah ini si baju, lengan baju beliau ini gatal. Gatal. Jadi rencak Sayyidin ini membuat anak kucing di dalam sana. Kemana-mana membawa lawan anak kucing. Lalu ditakutin Nabi, apa itu ya Nabi? Nabi anak kucing, Nabi anak kucing. Lalu Nabi Muhammad mengiau Abdurrahman bin Sakhar ini, ya Abahir ya Nabi, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Sehingga masyhurlah nama beliau sampai sekarang dijuluki dengan Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing. Jadi Abu Hurairah ini luar biasa. Beliau ini masuk Islam tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi Muhammad. 3 tahun saja hidup bersama Nabi Muhammad, menghaji lawan Nabi Muhammad. Cuman beliau alimnya luar biasa, majelis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Karena di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Hurairah. Beliau itu orang yang luar biasa semangat di dalam menuntut ilmu, luar biasa. Waktu beliau itu kada terbuang dengan sia-sia. Selalu beliau isi dengan yang hal-hal yang bermanfaat. Ini orang-orang bahari benang itu ya. Bahkan ada salah satu ulama, beliau ini selama 30 tahun kada pernah makan menyuap seorang. Kada pernah makan menyuap seorang. Siapa yang menyuapi dan sasak bebinian sendiri? Kenapa jadi sampai disuapi? Karena asik menyusup kita, asik membaca kitab, asik menulis kitab, menyusun kitab, sampai waktu kasar makan aja tak ada lagi. Sasak menyuapi selama 30 tahun yang kayak itu. Luar biasa. Bahkan di dalam manaqib Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah ini apabila beliau masuk WC atau masuk kamar mandi, pasti beliau menyuruh anak murid siddiq untuk membaca kitab atau mengaji di luar pada kamar mandi, disuruh menyaring supaya siddiq tak ada membuang waktu sia-sia. Luar biasa sampai ke tahap itu orang-orang bahari. Yang kita bangali jadi kisah banyak membuang-buang waktu gitu ya. Nah, jadi riwayat daripada Abu Hurairah, beliau ini adalah pimpinan Ashabus Suffah. Karena punya anak Raudhah. Nah, di situ kan ada di belakang makamnya Nabi Muhammad itu ada ketinggi sedikit. Ya, kalau agak tinggi itu nambah pagarnya itu pagar kuning emas. Nah, di situ adalah tempatnya bubuhan Ashabus Suffah. Yaitu pondokannya Nabi Muhammad, pimpinannya dia Abu Hurairah ini. Nah, riwayat daripada Abu Hurairah, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah,
man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung mendapat syafaat engkau nanti di hari kiamat? Jadi Abu Hurairah ini bertakwa, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling untung di hari kiamat mendapat syafaat pian? Lalu Rasulullah SAW menjawab, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Jar Nabi Muhammad, wahai Abu Hurairah, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ini hadis, seorang pun yang pertama kali selain engkau. Kadang seseorang pun yang bertanya tentang ini kecuali engkau, wahai Abu Hurairah, karena cangkalnya ikam, semangatnya ikam di dalam menuntut ilmu. Lalu Nabi Muhammad menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling beruntung manusia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, jar Nabi, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas murni karena Allah dengan hatinya. Di hatinya murni, ikhlas karena Allah Ta'ala, karena cinta, karena rindu kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang paling beruntung akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia, maka semakin besar harapan kita mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima ialah membaca doa setelah sembahyang, ada doanya. Nah, riwayat daripada Abi Umamah daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca doa ini pada setiap selesai sembahyang, niscaya berhaklah dia mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Apa doanya? Doanya, Allahumma a'ti sayyidana Muhammadan al-wasilah, Muhammadanil wasilah waj'al fi fil mustafina mahabbatahu wa fil alina darajatahu wa fil muqarrabina darahu. Najar Nabi Muhammad, siapa yang membaca setelah sembahyang Allahumma a'ti sayyidina Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbatahu wa fil alina darajatahu wa fil muqarrabina darahu, niscaya orang itu akan berhak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian amalan yang keenam ialah membaca doa. Riwayat daripada Ruwaifi' bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu
maq'ada maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Najar Nabi Muhammad nata ke atas lah naberot. Nah, barang siapa yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati, pasti orang itu mendapat syafaatku. Kalimatnya Nabi Muhammad mengucapkan wajabat, kan wajabat itu pasti. Nah, kemudian amalan yang ketujuh, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, riwayat daripada Abi Darda, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku di ketika pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, niscaya memperdapatilah akan dia oleh syafaatku pada hari kiamat. Jadi amal yang ketujuh, sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Ini ringan saja. Cuman kita jujur, kita amalannya ini ringan. Cuman istiqomahnya ini benar. Siapa yang dipilih Allah Ta'ala? Siapa yang dipilih Allah Ta'ala untuk kalau istiqomah? Ini amalan-amalan dari Nabi Muhammad itu banyak macam-macam supaya kita selamat di negeri akhirat, supaya kita kada masuk neraka. Macam-macam Nabi Muhammad memberikan amalan. Cuma siapa yang dipilih Allah Ta'ala untuk kawat membaca itu? Nangkanya sayyidul istighfar. Barang siapa di pagi hari yang Nabi membaca sayyidul istighfar, lalu dia wafat sebelum sore harinya, maka dia pasti masuk surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore harinya, lalu malamnya wafat, niscaya dia pasti masuk surga. Minimal membacanya sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca itu di pagi hari lalu dia meninggal di sore harinya, pasti masuk surga. Atau di sore hari dia baca, meninggal di malam harinya, pasti si Nabi masuk surga. Mudah-mudahan kita benar-benar kawal amalan. Nah, kemudian yang kedelapan ialah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya asyra, sallallahu alaihi mi'ah." Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, niscaya Allah Ta'ala bersolawat untuknya 100 kali. Kita baca solawat 10 kali, ternyata Allah Ta'ala membalas solawat 10 kali kita itu dengan solawat 100 kali kesan kita. Rahmat yang besar kesan kita. Wa man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfan. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 100 kali, ya Nabi, niscaya Allah bersolawat untuknya 1000 kali. Wa man zada sababatan wa syauqan
kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca lebih daripada 100, bacanya lebih daripada 100 setiap hari, cuma karena cinta lawan aku, karena rindu lawan aku pasti akan memberikan syafaat dan menjadi saksi kesaksian nanti di hari kiamat. Ujar Nabi Muhammad. Ini adalah supaya kita mendapatkan kelezatan dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini ada caranya supaya kita mau istiqomah. Nah, supaya merasa lezat bersolawat kepada Nabi. Nah, timbul rindu ya kalau Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah kita tentukan waktunya. Nah, tentukan waktunya. Nah, umpamanya sebelum subuh, umpamanya jam 3 malam, atau setelah sembahyang subuh umpamanya, kita tentukan waktunya untuk bersolawat lawan Nabi Muhammad. Nah, seperti ba'da subuh atau sebelum subuh, ya kan? Nah, yang kedua, kita baca sholawatnya itu 1000 kali setiap hari selama 40 hari berturut-turut, jangan putus. Lalu kita hendak supaya merasakan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika kita mendengar Nabi Muhammad titik banyu mata karena kegenangan lawan Nabi, kecintaan lawan Nabi, caranya adalah satu, kita tentukan dulu waktunya. Pen hendak mana pen rasa nyaman, tenang, hendak sebelum subuh jam 3 malam umpamanya, atau habis subuh umpamanya. Nah, sudah pian tentukan waktunya, kemudian kita pian baca sebanyak 1000 kali. 1000 kali setiap hari selama 40 hari, jangan putus. Nah, lalu yang pian kawal mengamalkan ini selama 40 hari berturut-turut 1000 kali, jangan kurang, niscaya pian akan mendapatkan kelezatan bersolawat lawan Nabi Muhammad. Rasa lezatnya luar biasa. Doa kita kawal mengamalkan. Nah, kemudian yang ke-9 ialah memperbanyak sholawat di hari atau malam Jumat. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya yaumal jumu'ati kanat syafa'atan lahu 'indi yaumal qiyamah." Siapa saja yang bersolawat kepadaku di hari Jumat atau malam Jumat adalah syafaatku untuknya nanti di hari kiamat. Jadilah orang yang suka bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini pasti orang itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semakin banyak solawat kita ketika hidup di dunia, maka semakin besar juga harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian amalan yang ke-10. Nah, jadi Nabi Muhammad, man qadha li akhihi hajatan
kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu fihi, rawahu Abu Nu'aim. Jar Nabi Muhammad, barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, dia ketujuh mengabulkan sesama hajat sesama kita, adalah aku nanti di samping timbangan amalnya. Dan Nabi Muhammad, siapa yang ketika hidup di dunia ketujuh mengabulkan hajat saudaranya, kayaknya aku ketika di timbangan amal, aku berada di sampingnya. Aku berada di samping timbangan amalnya. Lalunya timbangan amalnya itu berat kejahatannya, syafa'tu fi, aku akan memberikan syafaat kesannya sehingga berat timbangan kebaikannya. Nah, jadi ini amalan yang ke-10, mengabulkan hajat saudara kita. Nah, mengabulkan hajat sesama muslim. Nah, kemudian amalan yang ke-11, jadi Nabi Muhammad, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang aku nanti akan memberikan syafaat kesannya di hari kiamat. Jadi ini kalau kita ulang 4, 11, 12, 13, 14. Nah, yang pertama dari Nabi Muhammad, al-mukrimu lidzurriyati, ialah orang yang memuliakan kepada zuriyatku. Nah, Nabi Muhammad, siapa yang memuliakan lawan zuriyatku, ahli baitku, niscaya aku pun pasti akan memberikan syafaat kesannya. Nah, kemudian yang ke-12, jar Nabi Muhammad sambungannya, wal qadhi lahum hawaijahum, orang yang menunaikan hajat-hajat zuriyatku. Orang yang mengabulkan atau menunaikan hajat zuriyat Nabi. Nah, zuriyat Nabi, ini zuriyat Nabi. Nah, zuriyat Nabi. Nah, kemudian yang ke-13, wasa'yu lahum fi umurihim inda muttarru ilaih. Nah, kemudian orang yang mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat ialah orang yang mengusahai untuk zuriatku di ketika mereka dalam keadaan kesusahan. Bahasa kita menolong lawan zuriatku. Nah, bahkan ada hadis Nabi Muhammad, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafatuhu alaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang berjasa kepada salah satu zuriatku, niscaya aku balas jasanya nanti di hari kiamat nanti. Nah, orang yang berjasa kepada zuriyat Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ke-14, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, ialah orang yang cinta dengan hatinya, dengan setulus hatinya,
kepada zuriat Nabi Muhammad. Nah inilah 14 macam amalan supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama amalannya ialah membaca doa setelah azan. Yang kedua, wafat di kota Madinah. Yang ketiga, ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas murni karena Allah. Yang kelima, orang yang membaca setelah selesai sembahyang, Allahumma a'ti sayyidina Muhammadan al-wasilah waj'al fil mustafina mahabbatah wa fil alina darajatah wa fil muqarrabina darah. Nah ini yang kelima. Kemudian yang keenam ialah orang yang membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Nah, wa anzilhul maq'ada, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang dekat denganmu nanti di hari kiamat. Nah, kemudian amalan yang ketujuh membaca sholawat di pagi hari 10, sore hari 10. Ke-8 memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ke-9 memperbanyak sholawat di hari atau di malam Jumat. Yang ke-10 mengabulkan hajat sesama muslim. Yang ke-11 memuliakan dzurriyyat Nabi. Yang ke-12 orang yang mengabulkan hajat-hajat dzurriyyat Nabi. Ke-13 orang yang berjasa kepada dzurriyyat Nabi. Yang ke-14 orang-orang yang cinta kepada dengan hatinya kepada dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umrah, haji, dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berkah, yang lancar menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Allah jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat sholihin dan sholihat, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, wafat di kota Madinah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Ala hadhihi niyyatu likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.